Bapak dan Ibu sering lihat di YouTube. Pada malam hari kita lihat langsung. Beliau biasanya sama Bang Haji Umairama, sama Ustadz Agri. Hari ini sendirian karena yang berdua tidak diundang. Jadi sendirian. Silakan. Halo, Bang kontrol tolong Bang, biar kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah, atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, segenap para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru-guru, para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita begitu banyak. Di antaranya guru kami yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mumuh selaku Ketua MUI Desa Pasir Jaya, Ketua DKM Masjid Jami Al-Islah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafi'i. Yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Hamdani, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sholihin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Onong, terkhusus Ketua DKM Masjid Musolah Al-Barokah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suyadi. Yang sama kita hormati MC kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sitarta, Kepala Desa Bapak Haji Muhyiddin SPD, Ketua RW 04 Bapak Haji Kusnan Jaya, Ketua RT 035 Bapak Haji Rohadi Wijaya, Ketua Panitia Al-Mukarram Ustadz Haji Ade Suryadi. Tahun depan berangkat semua dah. Kemana? Segenap para guru yang lain, para asatid, serta para tokoh masyarakat yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid dan aparatur pemerintah, Bapak Bimas Pol, Bapak Babinsa, para ibu, bapak hadirin jamaah yang insya Allah
kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip dengan Maulid Nabi kita optimalkan cinta kita kepada baginda Nabi, serta peduli terhadap sesama. Bersama titik 2 Kiai Tile Pelindungan Bangku. Nah itu baca diri dah. Fotonya lagi miring begini fotonya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah. Berkumpulnya kita malam ini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, saya pribadi bersyukur bisa hadir dan bertemu bersilaturahim di perumahan Bukit Tiara, yang insya Allah semoga silaturahim kita malam ini selalu berkepanjangan, bukan hanya di dunia sampai terus di akhirat. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, peringatan Maulid merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melaksanakan peringatan Maulid di hampir setiap malam, apalagi bulan Maulid. Dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, bahkan dari majlis ke majlis. Ada timbul pertanyaan dalam diri kita, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita Maulid? Siapa bu? Bu, siapa? RT. Yang nyuruh kita Maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Allah sudah bilang di Quran, ayatnya udah jelas, apal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Ustadz, apa yang saya mau contoh? Kan nabinya udah nggak ada, rasulnya kan udah wafat. Kalau Haji Sutarta, MC kita, orangnya masih ada, gampang dicontoh. Lah ini nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat. Kalau nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah rasul. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah dengan apa? Dengan cara pakai lagu. Orang kalau disuruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener bu? Ulama dulu pada cerdas, beliau bikin sejarah pakai lagu. Timbul yang namanya Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya, tahu. Bener bu? Padahal di rawi udah sering kita baca tuh, pengarang rawi ngomong bang, nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi bu? Tahu artinya? Ya udah begitu dah. Pengarang rawi ngomong bang, kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah, berarti yang ngarang ini rawi bener-bener temannya Nabi. Jadi Maulid dari dulu udah ada, bukannya bid'ah.
Justru yang bid'ah itu ulang tahun, itu bid'ah. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Dan ketahuan lilin mau ditiup dinyalain. Kan PA ya bang. Dan lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain ditiup. Kan mati tuh lilin. Nyanyi panjang umur, panjang umur, panjang umur sudah bumi. Lah mati panjang umur. Bener bu? Emak bapak kita, nenek kita nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai sekarang. Bener bu? Orang sekarang pada sok belagu, wah beli kue tar kalau lilin nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, to you ulang tahun. Jadi di Karangrawi udah ada tuh lembar bacaan pertama kalau kita baca rawi ada Assalamualaikum Zainal Assalamualaikum Asqal Askia. Ada kan di rawi bu? Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa? Pertama, Rasul dikatakan penghias para nabi, nabinya belum lahir, Rasulullah belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di mana kita tahu? Rawi kita baca. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu faida fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ada kan di rawi? Ada kan anak hadro? Wih mang, anak hadro ada kan? Oh, anak hadro lagi pada ngerokok dia. Gak apa-apa, bisa aja terus. Orang yang gagal ngerokok ilmu tauhidnya kurang dalam. Karena dalam ilmu tauhid ada dalilnya wujud tidak bako, nah bakonya itu ya. Lu ngerokok aja terus. Ya Allah. Bu, dulu sebelum Nabi lahir bang ada yang namanya Yasar. Yasar itu ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua, dia hatam semua sampai hafal. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin ya kitab Taurat nih, sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Kalau kata bapaknya jangan, ya jangan. Anak dulu dengar kata bang. Dulu kita masih kecil, dipelototin bapak, takut. Anak sekarang jangankan kita pelototin bang, kita omelin tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bang? Ngapa lu bang? Bener bu? Anak dulu dengar kata bapak simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, kagak meleset sama sekali. Wah, apaan tuh? Oh, handphonenya sudah bunyi tuh. Oh, ada handphone. Oh, HP angkat bang, itu telepon. Alhamdulillah kodok lagi berselawat ya. Bu, jadi kenyataan sama dengan ceritanya, prediksinya tepat. Kalau kita nih prediksinya sering meleset bang. Ada bapak-bapak lagi mabul aja sombong banget. Bininya puting 9 bulan, ngomong di mana-mana sama temennya. Lu liatin nih ntar, bini gua kalau lahiran pasti anaknya putih bersih. Kenapa? Emak bapaknya kulitnya putih. Pas keluar lutung. Meleset prediksi. Ya Allah. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya?
di mana-mana musuh nggak demen sama kita. Di mana-mana bang, siapapun musuh kita nggak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Iya iblis boh. Orang lu ngomong belis. Tuh, bu. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib bang, demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Udah habis dibabat sama pesulap merah. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget. Waduh jinku stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin bu, Pak, Rasulullah mau lahir, jin pada baca sholawat. Makanya kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen sholawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen gerandong, genderuwo, kuntilanak, sundel bolong. Selawat. Bener bu? Bang, selawat. Jin selawatan. Selawat. Selawat. Ustaz, saya lagi head ini. Apa baca sholawat ada pahalanya? Lagi head, lagi mens. Lah tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat. Makanya jangan macam-macam sama anak hadroh. Oke guys. Anak-anak hadroh bu, masya Allah luar biasa. Hadroh itu artinya bang, menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Itu yang megang hadroh, masya Allah. Apalagi yang megang bass, waduh tamu kencang banget. Ciputat ciledug. Nih anak hadroh. Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih aja bu. Anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek digampar langsung sama dia. Tahu sendiri anak hadroh bu, tangannya kapalan semua. Bukan begitu guys. Oke guys, masya Allah. Oke guys, like, share, and subscribe guys. Aduh, keren banget anak hadroh. Nih, masya Allah bu. Nih, selawat baca. Kenapa? Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Nanti kita di padang mahsyar dikumpulin, masing-masing bawa diri abang, bapak, ibu, semuanya kita kumpul, masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini nggak kenal laki, apalagi laki po nggak kenal bini po. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti, sejengkal matahari. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Panas sudah pasti ibu, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret nutup, kagak nemu di sono bu. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediakan oleh Allah. Jangan kecil hati, jangan khawatir. Allah sediain. Hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Amit-amit dan hancur. Bu, bener bu, sholawat baca.
Orang tua dulu hidupnya berkah, gak banyak amalannya, satu doang diamalin, sholawat, istiqomah, mudawamah, dia baca kapan aja, mau masak, nyuci, goreng tempe. Emak-emak zaman dulu tuh saya inget nenek saya po kalau lagi goreng tempe baca sholawat tuh saya masih kecil. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Keenakan sholawat tempenya angus. Pas suaminya makan, lakinya makan, malu apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama sholawat. Oh, lu goreng tempe sambil sholawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Nggak jadi ribut, nggak jadi berantem. Mak-mak sekarang, mak milenial belum buat masak, nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi mulu. Pagi-pagi goreng tempe nyanyi, udah kedengeran banget. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cekik aku, setelah kau punya selingkuhan baru. Ya Allah, kasihan banget ya Bunda. Iya Lesti. Ganteng doang sama bini galak najong. Terus di sini itu ya bang ya. Masya Allah. Selawat dari kita dari kesel sama suami kok, selawat jadi adem. Bang boleh kesel sama dari kemarin emang masih belanja kurang mulu. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu gitu. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun sinan Nabi, Komarun. Tuh gak jadi berantem. Bininya namanya Rodia, dibalikin melakinya Rodia, Yada walayana. Bininya kesel, ya Toibah Rodia. Anak yang kecil niat emak, bapak lagi selawat itu ikut-ikutan tuh bocah yang kecil. Ya Jumalu, ya Jumalu, ya Jumalu, ya Jumalu. Ya kok kagak jadi berantem itu, jadi lomba marawis. Selawat, adem. Tapi mama nih rajin baca selawat. Kenapa? Karena mama rajin ngaji. Paling getol pengajian mak-mak bang. Di mana aja mama kompak. Pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian gabungan, PKK, belum lagi pengajian bulanan, BKMP, seragamnya makanya banyak. Bener bang. Yang ungu, yang biru, yang kuning, yang abu-abu, ya Allah, itu yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Nggak ngapa-ngapa itu buat semangat kita ngaji ya bu. Ya bu, mama kalau ngaji jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Mic ya colok, speaker dia nyalain, dipanggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ya, hari ini pengajian Rodia, Romla, Saroh, ngaji roh, dipanggilin temen atu-atu. Ampun, sambil nungguin temennya datang dia selawatan mama tuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mama selawatan. Adinul lana wal haqqulana. Assalamualaikum. Salam elu nyampe ku haji duduk sama pojokan ya. Wal adnul lana wal kullu lana. Assalamualaikum ku haji pok ya rambal bagus saja. Wal adnul lana wal kullu lana. Itu selawatan kalau di Mesir bang, itu yel-yel buat perang tentara. Kalau mau perang tentara baca yel-yelnya gituan, emang gak begitu lagunya. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Wah semangat, pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal
angkulana. Nenek di pojokan kleker-klekernya. Allah. Selawat nggak ada duanya, kita baca sholawat luar biasa sekali. Selawat 10 kali kebajikan Allah balas buat kita. 10 kali Allah balas 100 kebajikan, luar biasa. Nanti ketika ada diriwayatkan ibu bapak ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kita dimasukin ke dalam neraka. Nabi Adam melihat, hei, laporan Nabi Adam kepada Rasulullah, hei Rasulullah Muhammad, lihat umatmu dimasukin ke dalam neraka. Maka diajaklah Rasulullah ke dalam neraka. Dilihat, oh ternyata iya ada umatku yang disiksa di dalam neraka. Apa kata Rasulullah? Hai malaikat, berhentilah kau menyiksa umatku. Lanjut terus malaikat, enggak menghiraukan kata-kata Rasulullah. Akhirnya Allah bilang, hei berhenti kau malaikat menyiksa umat Nabi Muhammad. Ikutin apa kata Nabi Muhammad. Luar biasa. Ditanya, kenapa umatku disiksa? Karena ditimbang di amal perbuatannya, ternyata dosanya begitu banyak, Pak, Bu. Ditimbang, akhirnya ditimbang di mizan, timbang lagi, bagaimana amalnya, jelek apa bagus? Dilihat, ditimbang, ternyata amalnya banyakan jeleknya, dosanya begitu banyak. Luar biasa, ini orang kagak bener, dosanya terlalu banyak. Rasulullah nggak tega. Rasulullah ambil dari kantong gamisnya, ditaruh di sebelah timbangan itu. Ternyata berubah. Apa yang berubah? Amal kebaikannya lebih banyak daripada amal jeleknya. Ini seorang yang disiksa bertanya, siapa engkau? Aku adalah Rasulullah. Kenapa? Apa yang kau kantongkan itu, yang kau taruh di sebelah timbangan? Ternyata Rasulullah bilang, hei, ini adalah sholawatmu kepadaku waktu di dunia. Tetap aku simpan. Agar apa? Ternyata sholawat yang kita baca bisa menghindarkan kita masuk ke dalam neraka. Allah selamatkan. Alhamdulillah. Sholawat Nabi kok sayang sama kita, nolongin. Nabi sayang sama kita. Lagi di mizan, ditimbang kok amal perbuatan kita. Ada umatnya, dosanya banyak banget. Itu timbangan sampai jomplang. Nabi gak tega ambil sorban, ditaruh di sebelah timbangan, masih berat amal jeleknya. Ditaruhin lagi timbangan tuh sebelah sama Nabi sorbannya, masih berat amal jeleknya. Sampai Nabi nangkring di timbangan. Siapa sayangnya? Alhamdulillah. Mana bang? Oh di gorengan. Oh iya nggak apa-apa. Oh iya bernasi. Oh iya. Oh sargas. Iya, kalau udah hitam-hitam lewat musim tampak nih lagi. Bu, Masya Allah, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan penghias para nabi? Waktu Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat seluruhnya protes, ibu. Apa kata Nabi Adam? Hei ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam manusia itu perusak. Malaikat so tahu banget ibu bapak. Orang yang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat seluruhnya heran dan kagum. Malaikat bertanya kepada Allah, Qila huwa Adam ya Rob, inikah nurnya Nabi Adam yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, Qila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Nurnya kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Malaikat nanya lagi, Qila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim nurnya? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim bang nggak mempar dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar, bu, Allah bilang sama api, apa kata Allah? Ya naru
kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api waktu itu yang ada di dunia nggak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam baga matang-matang, apinya nggak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat emak-emak yang rajin di kompor. Baca nih ayat, cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah kok, depan kompor baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Masya Allah, Nabi Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, nih kita kemana-mana nih bawa kotoran di perut kita nih banyak kotoran. Kemana aja kita bawa ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf ibu bapak, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Cuman saya kagak tahu itu mau buang air pinggir kali. Itu mah bukan hilang, bu, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Bener ibu, waktu perang Badar bang, Rasulullah mau buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya, buang airnya sini aja, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Dikala-kalain Rasulullah, kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, ngelihat boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi. Laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain nama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang. Makanya Siti Aisyah bang, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana bu, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Keringat Rasulullah dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap, diciumin sama Siti Aisyah. Maka ibu-ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana bu, apalagi habis macul, wah udah ibu gentak di sini bang, minyak misik bang, rasain bu, mau perengus gitu. Nabi luar biasa bang. Zainal Anbiya, azkal azkiya, alhamdulillah. Kemuliaan akhlaknya luar biasa. Mana buktinya? Di rawi kita baca lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya rendah hati, nggak pernah marah. Rasulullah maluan banget ibu. Pernah satu hari bang, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah, tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Ini kan orang sekarang urat malu udah pada putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu, naik motor Mio sore-sore, boleh pakai celana wahai. Kencang baca kebut pinggiran, kirain knalpot racing kulit, ketiup angin aja, nenek-nenek. Pakai jilbab, makanya disuruh neng cewek perempuan disuruh pakai jilbab, tutup aurat. Jilbab itu apa sih bu? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu yang di kepala ibu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang kayak bentuk gamis, nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan pakai kudungannya cakep, hijabnya bagus, tapi pakai kaos ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Nabi betisnya kelihatan malu, luar biasa. Beliau sangat pemalu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong.
pangkat lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Tapi pangkat tinggi, jabatannya tinggi, enggak pernah sombong. Kita aneh kadang-kadang pangkat baru dibangun bintang 2 aja nembak orang aja. Ya bu ya, ya bu, mentang-mentang kaya, sombong, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Nabi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah Rasulullah. Pernah satu hari Nabi kan lagi jalan ke masjid bang, kan diludahin tuh dari sebelah rumah masjid. Ada yang ludahin cong. Nabi lihatnya atas, ya Allah, ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi Nabi. Ketiga harinya lewat masih diludahin, masih senyum Rasulullah. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin bu. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Ada sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Tangan tengok aja dari tadi. Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Covid kali. Ya Allah bu, Nabi buru-buru pulang bang, ambil makanan. Kemana? Nengokin langsung ke rumah yang sakit yang ludahin. Sampai di depan pintu rumah yang sakit, Rasulullah beri salam, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang, di atas balai, di dalam kamar lagi kekurung, kedinginan, lagi ngerintih dia. Habis vaksin kali. Nabi beri salam, Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Wah, dia kata langganan po, langsung bangun, duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun belum ada yang bisa jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Enggak marah Nabi kok. Lagi jalan-jalan Rasulullah bang, lagi weekend. Sama istri beliau Siti Aisyah, ada orang kafir lewat beri salam. Kalau orang kafir beri salamnya beda. Kalau kita nih beri salam, Assalamu alaika. Dia lain orang kafir, Asyammu alaika. Asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin, mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bu, marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah bang. Dibalikin tuh orang yang ngomong begitu sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh, perempuan bang, asal tahu aja. Nah, dikasih satu, ngulangin 3. Banyakan dia. Nabi pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Luar biasa. Diludahin, dinyinyirin, dikatain gak marah. Bahkan lagi ceramah bang Rasulullah, lagi ceramah bang, dakwah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah Rasulullah keningnya yang mulia. Marah? Enggak. Jidatnya berdarah ditimpukin, enggak marah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril yang marah. Enggak tanggung-tanggung ibu, jenderalnya malaikat marah. Datang malaikat Jibril nyamperin Rasulullah. Ngapain? Ngasih tawaran. Tawarannya gak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira.
Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Emang apa, Mat? Ini kalau bahasa kita. Emang apa sih? Sombong amat? Bukan begitu Jibril, saya dakwah jangka panjang ini. Kalau ini bapaknya, orang tuanya yang saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman, Jibril. Jibril tambah kesel banget. Kesel banget Jibril. Muhammad, anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir, anaknya pasti kafir lagi. Udah, fotokopi bagaimana aslinya, buat tibarin aja. Jangan Jibril, kalau emang anaknya belum beriman, saya tungguin nanti cucunya Jibril. Sabar banget sih lu, Man. Ini kalau bahasa kita begitu, lu kebangetan sabar. Apa lu maunya sekarang? Saya mau doain aja Jibril yang nimpukin saya. Yang nimpukin didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Karena mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Luar biasa bang, nggak nemu yang model begini, nggak nemu. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Bahkan dikatain pembohong, dikatain, dinyinyirin di medsos, nggak pernah marah. Tapi beliau buktiin dengan kerja nyata, kerja nyata, luar biasa. Dikatain, dibilang pembohong, tetap terus istiqomah jalan, kerjaannya cakep, rapi sampai tanggal 16 Oktober kemarin. Akhirnya terbukti Jakarta International Stadium, terbukti rapi semuanya, Formula E lancar, sukses. Nggak marah kok dikata-katain beliau mah. Beliau nggak marah dikata-katain beliau, nggak pernah marah dikata-katain ya bang ya. Nggak perlu disebut namanya, udah paham semua kita. Ya, kalau kita sebut namanya berarti kan kita melanggar kode etik jurnalistik ya. Makanya jangan disebut namanya Anies Baswedan ya kan. Jeplosan bang. Ya Allah, kesana-sana ini. Ya Allah, Bu, Nabi dikatain, nggak marah. Nabi. Tuh kemuliaan akhlak Nabi. Apalagi kemuliaannya? Baca lagi di Rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi paling sayang bang sama orang miskin. Sampai Nabi berdoa, Bu, doanya Nabi itu apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Bu baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan ya. Susah, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak bisa. Nabi demen sama orang miskin, bahkan Rasulullah nyuruh idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Bener kan? Kebanyakan begitu. Ada orang kaya mati mimpin tahlil, tuh Ustaz gak kelar-kelar berseribu coba baca. Lah orang kaya makan enak-enak. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Bener kan bang? Ya Allah, makanya Nabi demen sama orang miskin, tingkat kemiskinan makin naik. Sekarang selesai kita COVID pandemi, Masya Allah 2 tahun gak boleh kumpul-kumpul begini. Emang kagak boleh, jaga jarak, disuruh PPKM, sampai kiai kena PPKM. PPKM kan singkatan para penceramah kagak manggung, jadi semuanya kena. Yang kerja di PHK, yang jualan usaha pada tutup bangkrut, orang miskin tambah banyak, kena penyakit begitu luar biasa. Karena tambah panik kita, tiap hari beritanya di TV kita tonton siang malam, yang mati sekian, terbakar sekian. Akhirnya nenek pilek dikit ketakutan, ya gue pilek nih, ya kena nih gue kena, ya kok
Udah kue panik kita gara-gara berita tiap hari siang malam disiarin begitu. Tulisan gede banget di pojokan mana aja ditempel pinggir-pinggir jalan. Ya Allah, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ya Allah, takut kita kok sama baleho itu. Emang gak ada kata-kata lain apa ya? Orang pakai kata yang enak ya dibaca. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, aman. Begitu juga enak. Jadi takut kita sama kata-kata itu, kok diancam lagi kita, ngeri lagi, panik lagi. Allah, penyakit nggak ada yang namanya gula, liver, jantung, stroke nggak ada. Cuman satu doang penyakit, COVID. Bocah naik motor kencang banget, tabrakan geger, mati dibawa ke rumah sakit COVID. Bener kan? Pilek COVID, meriang COVID, demam COVID, semuanya COVID, lambung COVID. Sampai teman saya bolnya melonon. Bolnya melonon kok kena ambeien bang. Gua dibawa ke rumah sakit periksa COVID. Lah, bol melonon COVID. Apa urusannya bol sama virusnya? Ya Allah, penyakit tingkat kemiskinan naik, kita doang disuruh 3M. Ayo ibu, bapak, jaga ya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M. Dia korupsi bansos 17M. Sial dangkalan banget. Rakyat lagi susah, bansos dibuat juga najong buat kami. Enak banget saya kok, sobat. Ngeritik begini dikata radikal, salah. Radikal itu ya Ustaz, tangkap ya. Untuk kirim capung kali main tangkap aja. Nah, orang kritik jangan begitu dong, bener Bu? Rakyat lagi susah, dia mah enak, dia membuat semua, bener Bu? Ini makanya dikritik jangan marah, ya Bu. Berarti kalau orang kritik tandanya sayang, kritiknya membangun. Kalau yang kritik dianggap musuh, kapan kita mau demokrasi, kapan kita mau dewasa, benar? Iya, makanya kita pengen bangun negeri kita yang cakep. Ayo dah kita doain pemimpin-pemimpin kita Bu, biar sayang sama rakyat, takut sama Allah, benar? Ini kita lagi mulai baru bangkit lagi selesai pandemi, alhamdulillah boleh kumpul-kumpul begini lagi, masya Allah. PPKM kemarin dipanjang-panjangin mulu kok, 7 hari panjang lagi, 14 hari perpanjang lagi, 21 hari panjangin lagi, 40 hari panjangin 100 hari, sampai haul itu PPKM. Ya Allah, makanya kita beruntung, alhamdulillah nih kita Bu Nabi luar biasa kemuliaan akhlaknya. Apalagi di Rawi kita baca mulianya akhlak Rasulullah, diantaranya wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang. Nenek kok di belakang dia, bukan berarti mau niat bokongnya janda, bukan. Nenek panggil lihat, khawatir Rasulullah jalannya di belakang. Kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasul, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki tinggal. Apa dibilang lelet pada aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan dia gak tahu. Masya Allah, mulianya luar biasa Rasulullah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang cinta dunia dan akhirat, sayang begitu hebat luar biasa kepada umatnya, hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Bu Rasulullah sayang banget, mau wafatnya dicari kita umatnya. Nabi mau wafat bang, mau meninggal dunia, umati kita yang dicari-cari. Kalau kita kan lain Bu, lagi sekarat anak kita kumpulin, mat, sin, roh, Ji, si Haji mana ya? Ada lu yang bontot bilangin Ji, sini emak mau ngomong sama lu. Rasanya emak udah gak kuat bawa penyakit, sini emak mau wasiat sama lu pada. Kalau emak udah gak ada umur, kalau emak udah tutup mata, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa mak punya Cina?
Ya kita mau mati masih banda yang kita pikirin, bener ibu. Tapi Rasulullah masih nyari-nyari kita, sayangnya luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi, kumpul di padang mahsyar, dibangkitin kita semua. Minta pertolongan, ngadu, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Rame-rame kita berbondong-bondong, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Ini cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, cucu, jangan minta tolong sama gua dah. Boro-boro gua nolongin lo, gua juga lagi keblangsak ini. Dulu punya dosa di sorga, gak boleh makan buah huldi, gua embat juga. Nabi Adam makan buah huldi karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Iblis ngerayu Nabi Adam, gak kuat, gak sanggup. Imannya Nabi Adam kuat, tapi Nabi Adam dirayu sama ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, mam dong sayang, buah kulinya, mam. Ya Allah, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan bang. Kalau kena godaan perempuan teklok, Nabi Adam aja kalah kegoda. Akhirnya tuh buah kuli dimakan sama Nabi Adam, maka nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huldinya. Tapi ibu Hawa makan buah huldi gak nyangkut di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Itu buah huldinya nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet ibu. Coba kalau nyangkut di dengkul, anak yang nangis minta teteh, mini sayang, mini dengkul ya, ribet. Alhamdulillah sampai di dada terbelah dua. Oh, bersyukur lagi bu, terbelah dua. Coba kalau satu doang di dada, wah, kayak tumor. Ibu lagi bayangin ya. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan sama gua gak sanggup dah. Nyerah lempengan ini. Songo, datang aja minta tolong ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Ngadep kita rombongan bu ke Nabi Nuh, tolongin apa Nuh? Kita lagi kesusahan ini Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, nanaonan Sulaiman. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua dah, gua juga ribet ini. Urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak gak bisa. Tuh satu si Kanan gua rawatin tuh bocah kagak pernah nurut. Makanya gua ajak naik getek, dia kagak mau. Dia mau naik lebu ngikutin orang kafir. Coba datang aja ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang di dunia jadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Madep ke Nabi Ibrahim. Ibrahim tolongin ngapa? Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, sama bohong sabanari jadi lalat. Gak nangis nyengir mulu. Apalagi yang bohongin rakyat lah, udah sering banget udah ya bu. Bu, Nabi Ibrahim jangan sama gua, datang aja sama Nabi Isa no. Nabi Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Mau adep ke Nabi Isa. Wow, Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh udah dadah juga. Jangan sama gua mah Nabi paling miskin. Bapak enggak punya, bini enggak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa enggak kawin bang. Nabi Isa enggak kawin seumur. Maka umatnya ikut-ikutan enggak kawin juga. Tuh pastor enggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya. Udah punya perabotan enggak dipakai. Empok lagi bayangin perabotan. Masih utang panci kali poy. Ya Allah.
luar biasa. Satu-satunya nabi yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud ibu di hadapan Allah. Allah ngeliat, hei Muhammad, angkat kepalamu, bangun. Minta apa kau Muhammad? Ngomong. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat pertolongan buat umat saya ya Rabb. Rasulullah langsung manggil kita, ummati analaha ummati ta'ali ummati, umatku sini. Nabi manggil alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang bang, ada tandanya, ada mereknya. Apa mereknya? Rasulullah bilang sendiri, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sholat. Masa wudu doang ada sholat? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Ini maulid malam sukses, berhasil kita peringati sesuai tema kita. Yuk maulid Nabi kita optimalkan cinta kepada baginda Nabi serta peduli terhadap sesama. Artinya apa? Kelar maulid kita tingkatkan semangat ibadah kita. Amin. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Selesai maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Yang kemarin belum doyan rajin sholat berjamaah di musola Al Barokah, kelar maulid sholat jamaahnya rajin di musola. Saya yakin musola kita tadi saya lewat cakep gede tuh. Saya yakin butuh sholat jamaahnya penuh di situ, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat kompleks ini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke musola, masih dikunci. Ya Allah, biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan dibilangin diapa-apain, diaru-aruin. Jangan bang, jangan usir. Tumben bang lu ke musola, udah besok dia kabur. Jangan dikata apa-apa. Orang baru belajar sholat, lambat dikit gak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwanya dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek, Rasulullah ngerangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Bener bu? Yang belum doyan ngaji ke majelis taklim, selesai maulid ngajinya rajin. Ikutin aja udah guru kita, ibu ke majelis taklim, ustazah bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, ya bawa aja udah. Guru ke bed, ikut ke bed. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih ke bed aja? Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh ke bed doang ini. Datang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Buru-buru 1000 bu. Sholat tarawih aja lihat jadwal imam. Malam ini tarawih imamnya dia ya lama ini dia kalau tarawih dari mana lama pindah kita tarawih ngaku aja kan. Pokoknya kalau imam tarawih yang cepet nah favorit nih gue demen ini. Seru nih kalau dia mau jadi imam kan cepet banget nggak pakai usul lagi. Boleh. Nah, gue usap juga ini. Ya Allah pahalanya gede. Godaan, tantangan, rintangan mau ngaji pasti ada ibu.
Ibu-ibu udah rapi, malam Jumat mau yasinan, keluar rumah, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah bang, tangannya yang keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, kan juga gede bener, maju bang. Giliran nonton dangdut malam minggu, nah kondangan nih kalian nonton dangdut, gerimis juga ya, gerimis lagi mau nonton dangdut, kan juga penter itu, manjur. Godaan, rintangan, tantangan pasti ada. Makanya kita ngaji jangan nungguin tua-tuaan. Nek, kok ngajinya ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua kan kuping rada budeg, mata kurang awas. Guru ngajarin setengah mati, ngajarin kagak ngerti-ngerti. Ayo nek baca nek ya. Innahu kana tawwaba. Ikutin nek, kuping rada kurang denger. Innahu kawa tembaga. Wah yang bener nek. Lah kuping rada budeg. Susah, lidah juga rada kaku. Alam taro kaifa, Pak. Baca nek. Alam taro kayak apa? Dah. Kaifa, bentet nih, bentet. Kaifa, alam taro kayak apa? Dah, gurunya marah, kayak apa lalu? Ya Allah, ngaji udah tua alasan yang banyak. Ngaji nih malu mantu, ntar apa? Lagi men. Nenek men aja bener. Ada nenek men. Jangan pakai alasan. Kita ngaji pengajian dapat ilmu kan buat ibadah ya bu. Iya datang sama guru ngaji nanya sama guru kepada ahlinya itu buat bekal kita ibadah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang ibu. Orang ada ilmunya hidupnya mudah. Mana buktinya? Malam ini kita buktiin. Saya ngomong di panggung begini, yang di ujung sono, di ujung sono kedengeran saya ngomong. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan ibu. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Maka ketika saya mau tabligh, saya cek sound dulu. Cek sound, saya pernah pengalaman. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ada orang dia nyaut. Saya nanya bener-bener bu. Bapak yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Gue tadi yang enggak, berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Ya Allah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang ibu. Saya punya engkong, punya kakek berangkat haji tahun 50-60. Itu ceritanya beliau itu pergi haji 6 bulan bang. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Berkelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang. Orang ilmunya banyak pak, salah narok diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Mana contohnya? Tadi ada qori kita, suaranya enak itu qori. Kiroatnya bagus luar biasa. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Enak. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh qori baca begitu kayak tadi. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat di musola Al-Barokah nggak boleh kayak tadi. Ini mentang-mentang ori internasional sholat jadi imam maju ke depan takbir Allahu Akbar baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lamaan mam. Kloso dan makmum. Biar punya ilmu banyak ori internasional banget. Kalau lagi jadi imam tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murattal. Salah naro punya ilmu diomeli. Apalagi yang gak ada ilmunya.
Kita ngaji sama guru, coba ibu, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Saya kasih contoh, kita kan sering ngaji nih bu. Saya mau nanya, air kencing najis nggak? Najis. Air sperma najis nggak? Itu sepi jawabannya. Air kencing najis bu? Air sperma? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air sperma tidak najis. Tapi kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu, umpama misalnya setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita kencing sehari semalam 10 kali kencing. Kira-kira 10 kali mandi, pilek, ampek, meriang apa enggak itu? Bener kan? Allah kasih mudah kan. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau pengantin baru seminggu mau 5 kali, 6 kali, nggak masalah. Memang kagak capek begituan. Wah, pikiran harus konsen, mata kudu merem-melik, kaki pada kiting, tenaga terkuras semua, gerak gak blaem-blaem. Capek, lelah, keluar, akhirnya apa? Lemes. Urat saraf semuanya lemes, disiram pakai air supaya apa? Seger lagi. Jangankan begituan bang, kita pulang kerja, berangkat pagi kerja, pulang jam 5, gerah, capek, lelah, disiram pakai air, mandi, seger nggak? Seger, apalagi habis blaem. Ada aturan. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya kita disuruhnya ngaji. Masih nanya sama guru kalau nggak paham kok. Nanya. Dosa diangkat kalau kita ngaji, dirontogin, diusak dosa kita lagi ngaji begini nih, kumpul diusak nih, dihapus, ditipek, digebuk. Rambak dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Yang nggak sengaja, nggak sengaja, yang kecil-kecil dirontogin. Dosa yang kecil-kecil banyak. Sama saudara, sama teman, sama tetangga, salah ngomong, enggak, apalagi sama suami po, masa berkabur dosa nih, berkabur budak dosa sama laki bu. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin sih. Itu yang tawanya kencang dia bang. Ya Allah, enak banget mulutnya kalau nyuruh. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh niat jam. Kan salah itu gini. Orang lagi aja yang melek niat jam ya bang ya. Nah, kita lagi merem suruh niat jam. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi merem. Begitu banyak yang nggak disengaja, dosa-dosa kita yang kecil dirontogin. Alhamdulillah. Enak, ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya, hidupnya nggak kaku. Baca Quran kalau pakai seni enak didengarnya, seni tilawah, kori-kori yang baca. Baca sholawat pakai seni hadroh, enak didengarnya. Coba baca sholawat kencang doang pakai mic, nggak ada lagunya. Salatullah, salatullah, Toha, Rasulullah, orang enak. Kalau anak hadroh yang ngiringin kayak Salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulullah, indah didengarnya. Azan di musola Al-Barokah kalau gak ada lagunya kaku kok. Coba dah kencang banget pakai mic, speaker tuak banyak banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget tetangga. Kalau pakai lagu enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak. Tuh, jangan salah lagu anak muda.
Kayak bocah kampung saya kok, preman baru insaf. Adzan maghrib pakai lagu dangdut. Nah, lagunya Yopi Latul. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Ya Allah. Tawa aja Bu, tawa. Mau ngapain lagi panitia salah ngundang Ustad ya. Ustad PA diundang. Hari ini saya mah dikatain PA nggak ngapa-ngapa Bu. Yang penting empok pada tawa ibu semuanya. Dan saya bisa ngirangin empok kan berarti empok nawain orang PA kan? Iya berarti sama-sama PA kita kan? Ya Allah. Hidup dengan seni jadi indah. Hidup itu kalau ada seninya nggak kaku kok. Makanya saya kalau punya teman serius-serius banget saya nggak ketemenin. Enggak sih, ada teman saya serius bagus lah pakai jubah, udang-udang gede, udang-udangnya kayak ban Vespa. Mana-mana bawa tas gue, mulu kalau gue buang. Ada cewek lewat, dia nunduk masuk ya. Gua kata temenin dah, kagak temenin dah. Lah cewek lewat dia nunduk. Nggak serius nggak temenin dah. Saya orang hiburan, waktunya hiburan, waktunya ngaji sekali gitu saya nggak fanatik orang aja bang. Waktu joget saya mah. Kalau nggak ada acara, ya saya panggil aja tukang keyboard di rumah depan saung tuh nyanyi aja di joget-joget ya. Joget-joget stres hilang. Orang di joget nggak dilarang kok, disuruh. Siapa yang nyuruh tuh? Ayah Haji Roma Irama. Karena Haji Roma yang nyuruh ya, yang guru ya. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Kan begitu lagi. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, joget, wah. Kalau disalahin saya, salahin dong Haji Omai Rama. Masya Allah. Orang hiburan nggak apa-apa bang, hiburan. Saya sering ibu didatengin tetangga sekampung tuh banyak yang pada mau hajatan. Ustaz, saya mengundang hajatan ini cuman permisi ya, mohon izin. Nama Ustaz saya cantumin turut mengundang. Nggak ngapa-ngapa, bagus ya, nggak apa-apa saya izinin. Cuman satu gue tanya, lu kalau hajatan mengundang apa hiburannya? Dangdut ini Pak Ustaz. Oh, cuman gue pesen ya. Ya boleh lu dangdutan, tapi gue pesen penyanyinya pakaiannya yang bener. Saya gituin. Ini kadang-kadang aneh, udah suara kagak enak tuh artis, rambut merah kayak Belanda jonggol, biang kayak kuntilanak ada biangnya po, baju ketek ngablak, rok pada ngablak semua. Nih salon di atas panggung tinggi, jentip tuh salon diangkat waktunya. Yang nonton bocah di bawah, ngapa-ngapan tuh bocah. Ini yang rusak citra dangdut begitu, diomelin mau Haji Omai Rama. Bener Bu? Iya, undang yang sopan pakaiannya, Evita Mala, pakai jilbab cakep, pakai hijab, keren, pakai gamis, Cici Paramida, undang, Bu, cakep keren, cakep ya enggak, goyangnya juga begitu-gitu doang, udah, enggak seninya kelihatan, enak, enggak ngapa-ngapa. Ini yang merusak citra dangdut, abus pot, dintin-dintin, bolos salon, dintin-dintin dia. Hidup seni enak, indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah hidupnya Bu. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Islam kita nih, agama kita ada aturannya. Rukun Islam, rukun iman, diatur semua. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semua dalam Islam. Ajaran Islam, ayo kita lihat. Yang kecil-kecil aja bang, di rumah sering kita lupain Bu. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada adabnya, ada tata caranya, ada ajarannya. Beri salam dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan ada doanya. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz, pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh, lagi makan barang suapan kecil. Yang kedua, lagi makan barang begitu satu nampan, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Yang lagi makan barang temen kita, muka kita liatin begini, orang kesinggung.
Yang ketiga, jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah itu. Yang punya teman kita korek-korek longsor jatahnya. Ada adabnya diatur. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama suami, sama istri, ada doanya. Cuman jarang kebaca. Ada itu doanya semuanya. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung, rame-rame lagi ngobrol, seru banget. Lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin bang, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ Islam ngajarin dulu. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem. Jangan ribut, rasain. Ini kadang usil banget. Ini mulut usil, siapa nih kentut? Lu ya enak aja, lu kali rame. Sampai kentut diajarin adabnya. Gak ada agama lain ngajarin ke bab-bab kentut bang, gak ada. Di Islam doang 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukannya jorok. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Ada yang model begitu. Yang kedua jenis kentut suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga. Nah, kalau model begitu. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Nah, itu dia. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu bahasa Mandarin. Nah, ampasnya nyusul. Nah, Masya Allah, luar biasa. Udah lemes banget saya minum dulu. Ya Allah, siapin ini tuh. Alhamdulillah, larutan penyegar cap badak, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, dan bol pecah-pecah. Ada semua. Kenapa sih bu, tawa mulu. Udah, aduh malam ini lagi kepek ya, keras banget ya. Tenggorok maafin itu ya. Dari kasih pokari juga nih saya. Tahu aja kalau saya kekurangan ion. Bismillahirrahmanirrahim juga. Aus pot. Pot tawa aja aus, apalagi saya yang ngomong dulu. Dah kita baca doanya kok. Udah malam. Oh, di sini jam 12 belum malam. Ini planet apa ya? Ya Allah, Masya Allah ibunya udah lapar banget bu, saya belum makan. Ya Allah, orang ya saya sakitnya, jangankan sakitnya sehat aja ngenes, aku lagi sakitnya baik. Saya kemarin nggak sendiri bu, saya mau rombongan, ada rombongan tim. Saya kemari bawa produk. Ada produk namanya, saya bawa madu, produk madu mereknya Madu Bang Tile. Ada foto saya di situ. Bu, Ustadz ceramah juga katanya jualan juga. Saya nggak jualan, saya cuma ngajak ibu beli madu produk itu, sama aja ibu sudah bebasin lahan. Doain, saya lagi bebasin lahan dikit nggak banyak, depan rumah saya ada 3000 meter, saya lagi bebasin untuk pembangunan pesantren. Makanya saya jual ini madu murni dari Sumatera, jual buat kesehatan. Kenapa? Ayah Haji Roma Irama, beliau langganan setiap bulan 37 liter. Minta kirimin madu Bang Tile. Masya Allah, banyak udah pada langganan. Bu Hajah, Cici Paramida, Babi Haikal, Serakli, banyak teman-teman yang lain, semuanya mengkonsumsi madu yang luar biasa sehat, madu murni kesehatan buat fit. Ibu beli sama aja ibu buat bebasin lahan buat pondok pesantren yang akan saya bangun. Doain bu ya, ada di sana standnya, silakan dah yang punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Ya. Kalau minjem malu, beli nggak beli duitnya nggak berapa, ya udah cincin boleh, gelang boleh kasih. Mudah-mudahan doain biar semuanya kebeli lancar. Saya lagi cicil dan saya baru DP 1,3 M. Insya Allah itu jumlahnya hampir sekitar 4 lebih ya.
pelan-pelan karena harganya memang semeter 1.500.000, 1 meter lumayan dah ke 3.000 kali dah itu ya dah doain Bu biar gemuk biar gemuk biar sehat ya. Kalau gemuk ntar bukan pilek jadi toleh dah gitu. Yuk kita baca Fatihah minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Doain orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga yang telah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak yang solehin dan solehat. Doain para guru-guru kita, kiai kita, ulama kita, para ustazah kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul kita malam ini kita berharap kembali kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Angkat kedua tangan kita dengan khusyuk minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asir wa taysir bi jahin nabiyil bashir ya man la yahtaju ila al bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ibu bapak hadirin jamaah, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kita doakan guru kita al-mukarram wal mu'azzam